Pada pertemuan kedua ini kita masuk ke topik, mengenai interaksi molekul obat dan, reseptor, ya. Adapun topik pembahasan yang, akan dibahas nantinya yaitu apa itu reseptor, kemudian bagaimana konsep reseptor secara, tinjauan molekulernya, kemudian jenis-jenis reseptor, lalu model molekuler interaksi obat, reseptor. Selanjutnya kita masuk ke, definisi reseptor. Reseptor itu merupakan suatu makromolekul seluler yang secara spesifik dan langsung berikatan dengan ligan. Yang dikatakan ligan itu adalah obat, hormon, neurotransmitter. Ya, jadi bukan cuman hanya obat saja yang berikatan dengan reseptor. Hormon, neurotransmitter itu juga berikatan dengan reseptor. Seperti hormon itu insulin ya. Kemudian kalau neurotransmitter contohnya asetilkolin. Nah jadi dia berikatan dengan reseptor untuk memicu proses biokimia antara dan di dalam sel yang akhirnya menimbulkan efek. Jadi, setiap ligan yang berikatan dengan, reseptornya itu pasti akan menimbulkan efek. Lalu, reseptor juga merupakan suatu molekul yang jelas dan spesifik terdapat dalam organisme tempat molekul obat agonis berinteraksi membentuk suatu kompleks yang reversibel sehingga pada akhirnya menimbulkan respon. Jadi maksudnya, ikatannya itu reversibel jadi, eee, artinya ikatan reseptor sama obat itu, bisa bisa lepas ya. Jadi tidak kayak, irreversibel. Kalau irreversibel kan dia tidak bisa kembali lagi ya, dia berikatan aja terus gitu. Kalau apa akibatnya kalau obat berikatan terus sama reseptor ya otomatis obat, menimbulkan respon dan dia berada terus di dalam tubuh kan nggak mungkin obat itu berada terus dalam tubuh ya, karena obat di dalam tubuh pasti, mengalami nantinya mengalami metabolisme dan nanti akan dieliminasi gitu ya. Lalu, eee, suatu senyawa atau ligan itu dapat, beraksi sebagai agonis dan antagonis. Eee, Makanya ada efek, agonis asetilkolin gitu, agonis, agonis kolinergic, antagonis kolinergic gitu ya. Suatu agonis itu suatu ligan yang jika berikatan dengan reseptor itu dapat menghasilkan efek. Tapi kalau antagonis itu dia tidak menghasilkan efek. Artinya agonis itu dikatakan memiliki afinitas, berarti dia memiliki kemampuan berikatan dengan reseptornya dan memiliki efikasi ya. Artinya agonis bisa berikatan dengan reseptor dan menimbulkan efek. Tapi antagonis dia memiliki afinitas, artinya berarti dia memiliki kemampuan berikatan dengan reseptor, tetapi dia tidak memiliki efikasi. Berarti dia tidak menghasilkan efek. Itu bedanya antagonis sama agonis. Selanjutnya, konsep, reseptor ya. Adapun, obat obat reseptor itu dapat berinteraksi jika memiliki panjang ikatannya yang sama. Lalu reseptornya dapat mengubah konformasi. Jadi ketika obat berikatan dengan reseptor, efeknya itu reseptornya itu bisa, berubah konformasinya.
Nah, konformasi ruangnya juga sesuai antara obat dan reseptor. Maksudnya seperti ini, agonis ya, bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Agonis jika berikatan dengan reseptornya, kamu bisa lihat kalau yang reseptornya ini tidak ada, lancipnya di bawahnya ya. Nah, tapi ketika dia berikatan dengan agonis, dia, menginduksi, aktivasi konformasi reseptor. Jadi sehingga dia bisa merubah konformasi reseptor. Jadi timbullah ada lancip di bawahnya. Tapi kalau antagonis ya, antagonis berikatan dengan reseptor, seperti yang kita, bilang tadi, yang kita ketahui tadi ya, antagonis itu dia tidak, bisa merubah, konformasi ya. Nah, sehingga tidak ada timbul di gambar itu, perubahan, konformasinya setelah dia berikatan dengan, antagonis. Lalu antagonis itu dia, bisa ya inaktif, konformasi, reseptor ya. Sedangkan antagonis dia akan mengaktifasi, konformasi reseptor. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis reseptor berdasarkan transduksi sinyal. Jadi ada 4, reseptor berdasarkan transduksi sinyal, di mana pada pertemuan ini kita ngebahas, pendahuluannya, kulitnya, karena nanti kayak, reseptor, yang terhubung dengan protein G, reseptor kanal ion ya, itu nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi di pertemuan selanjutnya, bagaimana mekanismenya ya. Kalau sekarang cukup, pengenalan dulu ya, protein G itu seperti apa ya, reseptor protein G. Jadi ada 4 reseptor yang terhubung dengan protein G, ya, lalu reseptor kanal ion, kemudian, reseptor, eee yang terhubung sama tirosin kinase ya, atau terhubung dengan enzim ya. Lalu, protein synthesis regulating receptor atau, sering disebut dengan reseptor inti atau reseptor nukleus ya, banyak, nama lainnya. Apa perbedaannya keempat reseptor ini? Ya, yang pertama, semua reseptor ya, itu beradanya di membran kecuali reseptor inti. Makanya disebut, reseptor inti ya, karena berada di, inti sel ya. Sedangkan, kanal ion, yang lainnya itu beradanya di membran. Seperti, gambar yang saya jelaskan di pertemuan kemarin ya. Lalu, efektornya ya, efektornya itu berarti yang memberikan efeknya itu adalah reseptor kanal ion itu adalah kanal. Kalau yang terhubung dengan protein G itu, yaitu enzim, atau kanal. Lalu reseptor tirosin kinase itu adalah enzim efektornya, sedangkan reseptor inti itu adalah transkripsi gen. Kemudian, coupling ya, dia, reseptor kanal ion itu dia bekerja secara langsung ya terhadap, ligannya. Lalu reseptor yang terhubung protein G ya, dia, bekerjanya, secara langsung terhadap protein G ya. Lalu reseptor tirosin kinase langsung maupun tidak langsung, tapi kalau reseptor inti itu harus melalui DNA. Ya namanya aja, dia, apa namanya, mengikuti proses transkripsi gen ya, berarti, dia bekerja melalui DNA.
Kanal ion itu contohnya asetilkolin ya, lalu nikotinik, nikotin, reseptor GABA, lalu reseptor glutamat. Kalau yang terhubung protein G itu ada reseptor asetilkolin muskarinik, lalu reseptor adrenergik, reseptor dopamin. Kemudian reseptor tirosin kinase itu ada reseptor growth factor, reseptor sitokin dan insulin. Kemudian yang inti itu ada steroid, estrogen ya, dan PPA gamma ya. Nah, sama sekarang kita masuk ke protein G, yaitu guanil nukleotida protein ya. Reseptor protein G ya. Protein G itu terdiri dari asam amino yang terjalin dalam membran, mengandung gula pada berbagai sisi N glikosilasi dan terdapat pada membran bagian dalam serta berbentuk sirkular. Dapat berfungsi sebagai reseptor untuk senyawa agonis atau sebagai protein efektor untuk mengaktifasi protein lain seperti enzim, saluran ion. Dia menjadi mediator dari respon seluler sebagai molekul seperti hormon, neurotransmitter, mediator lokal, dan lain-lain. Nah, protein G ini merupakan satu rantai polipeptida tunggal. Dia mengalami keluar masuk menembus membran sel itu sampai 7 kali. Makanya dia disebut reseptor yang memiliki 7 transmembran ya. Karena dia memiliki 7 transmembran, jadi otomatis dia keluar masuk sampai 7 kali. Nah, ini yang maksud saya, ini yang maksudnya 7 itu ya. Jadi keluar masuk ini maksudnya dia masuk dulu yang K1 ini yang ujung amino asid kan masuk nih ke dalam membran, terus dia keluar lagi. Nah, terus masuk lagi ke nomor 3, terus keluar lagi ke nomor 4, masuk lagi ke nomor 5, keluar lagi ke nomor 6, masuk lagi ke nomor 7. Nah, itu yang dikatakan tadi dia keluar masuk sebanyak 7 kali ya. Nah, itu dia berbentuk sirkular kan tadi nih. Nih, ya dia kan berbentuk sirkular ya tadi. Jadi dia bentuk lingkaran ya. Seperti itu. Nah, nah reseptor ini kan dia selalu berikatan ya, atau dia selalu terhubung atau bergandengan dengan protein G. Nah, nanti dengan adanya ligan berkaitan dengan reseptor ini nanti akan menimbulkan suatu efek. Nah, selanjutnya kita masuk ke reseptor kanal ion. Reseptor kanal ion ini disebut dengan reseptor ionotropik ya. Jadi suatu reseptor membran yang terhubung oleh suatu kanal ion dan memperantarai aksi sinaptik yang cepat. Contohnya reseptor asetilkolin nikotinik, reseptor GABA, reseptor glutamat. Terdapat reseptor asetilkolin yang bila reseptor ini diblok ya akan terjadi depolarisasi sehingga tidak ada pertukaran ion Na dan ion K. Berarti depolarisasi itu kan keadaan dia beristirahat ya, Jadi tidak ada pertukaran antara ion, tidak ada ion yang masuk, tidak ada ion keluar gitu. Contohnya masker relaksan yang dapat bekerja dengan cara memblok reseptor asetilkolin sebagai agonis yang menyebabkan kontraksi terus-menerus dan akhirnya relaksasi. Untuk pengen
lebih jelas ya, tentang, ada depolarisasi, ada hiperpolarisasi ya. Nah itu, nanti bisa kamu, lihat, di YouTube ya. Di YouTube itu, dia kan ada yang animasi ya, animasi, dan itu bisa memudahkan, kamu dalam memahaminya. Jadi, untuk lebih pahamnya bisa, lihat di YouTube. Nah, ini ya seperti yang dibilang tadi ya, yang namanya reseptor kanal ion ya, dia ada, kanal di reseptornya itu, yaitu kanal Na dan K. Nah, di samping ada kanal Na dan K, dia juga ada, apa namanya nih, yang, beta, alfa, gamma ya, eee, kem lalu ini contohnya ya, contohnya reseptor yang berikatan dengan kanal ion ini, di sini gambarnya itu adalah asetilkolin. Lalu reseptor, tirosin kinase. Ini merupakan reseptor single transmembran, yaitu sekali melintasi membran ya. Kenapa disebut single transmembran ya, karena dia cuma sekali aja melintasi membran. Beda sama yang protein G tadi ya. Kalau protein G itu dia memiliki 7 membran ya. Otomatis dia lebih dari satu melintasi membran. Sehingga transmembran yang memiliki aktivasi kinase dalam transduksi sinyalnya. Berarti dia butuh mengaktifasi si kinase ya dalam transduksi sinyalnya sehingga menimbulkan suatu efek. Contohnya yaitu reseptor sitokin, reseptor growth factor, dan reseptor insulin. Misalnya reseptor insulin berikatan dengan reseptornya ya bisa, menimbulkan efek, mentransport, glukosa, lalu menghambat lipolisis sehingga tidak terjadi reaksi penguraian lemak dari adiposa, lalu menghambat penguraian protein dari otot, mengubah glukosa menjadi glikogen dan merubah glukosa menjadi suatu energi. Nah, eee, ini sangat jelas ya. Dia cuma mempunyai satu ya, satu, eee transmembran ya, di mana dia, eee, beri berikatan atau bergandengan dengan, enzim tirosin kinase. Jadi sangat jelas sekali perbedaannya. Nah, ini contohnya yang di gambar ini yaitu insulin. Insulin lagi berikatan dengan, reseptor tirosin kinase. Lalu, reseptor inti disebut reseptor intraseluler ya karena dia berada lokasinya itu di dalam inti sel. Reaksinya itu, efeknya itu langsung mengatur transkripsi gen yang menentukan sintesis protein tertentu. Contohnya adalah reseptor untuk steroid, hormon tiroid, dan asam retinoat. Hormon menembus membran karena sifatnya yang lipofil berikatan dengan reseptor, lalu masuk ke inti sel, kemudian akan mempengaruhi kemudian akan mempengaruhi RNA, lalu mengalami translasi dan sehingga menimbulkan sintesis protein.
Nah, ini contohnya ya. Ini ada hormon steroid yang berikatan dengan reseptor, inti. Nah, dia mempengaruhi, DNA, lalu mengalami transkripsi gen, lalu membentuk mRNA, lalu mengalami translasi sehingga terbentuklah, protein. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai, 4 jenis reseptor. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Masuk ke topik, terakhir ya, model molekuler interaksi obat dan reseptornya. Adapun tipe ikatan antara obat dan reseptor itu ada ikatan kovalen ya. Biasanya, ikatan kovalen ini, terjadi pada senyawa, karsinogen ya. Kenapa bisa menyebabkan, kanker ya, karena senyawa karsinogen itu, dia ikatannya kuat, jadi otomatis, susah untuk, eee, dikeluarkan gitu ya. Lalu, gaya tarik elektrostatik, yaitu ada ikatan ionik, ikatan ion dipol, ikatan dipol-dipol, lalu ada gaya van der Waals, lalu ikatan hidrofobik. Ini tipe-tipe ikatan dan energi interaksinya, di mana ikatan kovalen itu energi interaksinya paling besar, ya, karena ikatannya itu paling kuat. Kemudian ikatan ionik, dipol ion, ya, hidrogen, tasa muatan, hidrofobik, van der Waals. Kita masuk ke ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen terbentuk bila ada dua atom saling menggunakan sepasang elektron secara bersamaan. Ikatan ini paling kuat ya, dengan kekuatan rata-rata itu adalah 100 kilokalori per mol. Pada suhu normal, ikatan ini bersifat reversibel dan hanya dapat pecah bila ada pengaruh katalisator enzim tertentu. Contohnya senyawa organofosfat itu berinteraksi dengan serin, lalu atom berikatan dengan O dari serin, yaitu ikatannya ikatan kovalen. Dia akan lepas atau akan putus ikatannya kalau ada katalisator enzim ya. Lalu ikatan ini yang dihasilkan oleh daya tarik menarik elektrostatik antara ion-ion yang muatannya berlawanan. Kekuatan tarik menarik akan makin berkurang bila jarak antara ion makin jauh dan pengurangan tersebut berbanding terbalik dengan jaraknya. Contohnya anestesi lokal dengan reseptornya. Lalu interaksi ion dipol dan dipol, adanya perbedaan keelektronegatifan atom C dengan atom yang lain seperti O dan N itu akan membentuk distribusi elektron tidak simetris atau dipol yang mampu membentuk ikatan dengan ion atau dipol ion. Gugus yang saling mempunyai fungsi dipol adalah karbonil, ester, eter, dan nitril ya. Kemudian contohnya ikatan dipol-dipol itu yaitu anestesi ya, anestesi lokal dengan reseptornya. Anestesi kan golongannya itu adalah golongan ester ya kalau nggak salah saya. Terus ada yang golongan eter,
golongan eter juga ada anestesi. Nah, jadi dia memiliki ikatan ion, ikatan dipol. Makanya anestesi itu kan efeknya nggak lama ya, anestesi lokal ini kan efeknya nggak lama. Dia berikatannya spesifik pada reseptornya, misal anestesi lokal pada saat ini operasi gigi ya, berarti dia diberikan di gusi ya, di situ ada reseptornya dan otomatis karena dia spesifik, otomatis efeknya juga akan spesifik, berarti dia efeknya cuma berada di lokal, di wilayah sekitar gusi itu, dan efeknya akan sebentar ya. Paling beberapa setengah jam atau setengah jam juga sudah, atau 1 jam sudah mulai hilang ya. Operasi gigi kan sebentar ya. Lalu ini ya, ini contoh, ini bentuk electrostatic attraction-nya ya, atraksi ikatannya. Lihat nih kalau ion-ion itu jaraknya itu 50 nanometer ya, kalau dipol itu 1,5 dipol yang di bawahnya itu 0,5 malahan ya. Itu contohnya ikatan hidrogen. Kemudian masuk ke ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara atom H yang mempunyai muatan positif parsial dengan atom lain yang bersifat elektronegatif dan mempunyai sepasang elektron bebas dengan elektron total lengkap seperti O, N, dan F ya. Atom O, atom nitrogen, dan atom F. Kompleks transfer muatan ya, itu kompleks yang terbentuk antara dua muatan molekul ikatan hidrogen yang merupakan kasus khusus dari fenomena umum kompleks donor aseptor yang distabilkan melalui daya tarik menarik elektrostatik antara molekul donor elektron dan molekul aseptor. Contohnya kompleks transfer muatan N-metil piridin iodida ya. Nah, di sini ada atom N-nya. Lalu interaksi hidrofobik ya, itu merupakan salah satu kekuatan penting pada proses penggabungan daerah nonpolar molekul obat dengan daerah nonpolar reseptor biologis. Jadi obat yang bersifat nonpolar itu berikatan dengan reseptor yang nonpolar. Ikatan ini biasanya terjadi antara gugus alkil dengan bagian flat dari reseptor. Nah, ini contoh ikatan hidrofobik ya, di mana di sini ikatannya kalau di sini ada polar yaitu H2O ya. Kemudian dijadikan apolar dengan cara repulsion ya, sehingga menjadi apolar. Nah, nanti berikatan dengan apolar acyl chain ya, rantai yang apolarnya juga.
Kemudian ikatan van der Waals itu merupakan kekuatan tarik-menarik antara molekul atau atom yang tidak bermuatan dan letaknya berdekatan. Ikatan ini terjadi karena sifat kepolarisasi molekul atau atom. Nah, ini contoh ikatan van der Waals ya. Ikatan van der Waals ini mudah lepas ya. Ini jari-jari ikatan van der Waals dan ikatan kovalen. Ini atom H ya. Atom H itu jarak jari-jari ikatannya kalau yang van der Waals itu 1,2. Kalau ikatan kovalennya 0,3. Sudah sih. Ada pertanyaan? Beberapa obat yang dia cara kerjanya itu memblokir reseptor kan Bu. Ada juga yang dia antagonis reseptor. Itu sebenarnya cara kerjanya sama atau tidak ya Bu? Kalau memblokir kan dia memblok ya. Jadi dia menghambat obat itu berikatan dengan reseptornya. Nah, bagaimana dia menghambatnya? Ya, dia otomatis bisa aja dia yang penghambat itu yang berikatan dengan reseptornya. Berarti kan obat itu kan tidak jadi dia berikatan dengan reseptornya kan. Yang awalnya dia pengen berikatan dengan reseptornya, tapi ada senyawa yang kerjanya menghambat. Akibatnya obat itu tidak jadi berikatan dengan reseptornya karena sudah diduduki lebih dahulu sama si pembloknya. Nah, tapi kalau antagonis sendiri ya, dia kan juga antagonis sendiri kan dia berikatan dengan reseptornya. Cuman hasil ikatannya itu dia tidak menimbulkan efek gitu. Saya rasa sih perbedaannya itu ininya apa namanya tuh dia berikatannya dengan kalau blok itu kan mencegah si obat itu berikatan kan dengan reseptornya. Sedangkan antagonis kan enggak, tapi efeknya sama-sama pengen apa namanya tuh misalnya efeknya itu menurunkan tekanan darah, akibatnya kalau dengan antagonis kan kalau dia blok itu berarti efeknya nanti akan meningkatkan tekanan darah tuh. Tapi kalau antagonis efeknya juga seperti itu ya. Kayaknya cara ikatannya itu memblok apa namanya itu kerjanya itu. Yang satu dia berusaha memblok reseptor.
ya mencegah obat itu berikatan dengan reseptornya. Kalau yang satu enggak, dia emang berikatan dengan reseptornya antagonis itu. Paham nggak maksudnya? Paham nggak si Alfa? Saya kepikirannya masih kayak sama gitu sih Bu, yang blocker sama antagonis ini kayak belum terlalu bisa ngebedain gitu Bu. Coba ini. Tapi kalau misalnya kan ada tuh beta blocker ya, saya beta blocker. Tapi kan nggak ada antagonis blocker ya. Oke, nanti deh saya cari tahu dulu ya. Setahu saya kalau blocker itu kan dia memblok langsung tuh reseptornya sehingga obatnya itu tidak jadi berikatan ya. Akhirnya dia berkelana aja, bebas kan dia dia apa istilahnya melayang-layang lah gitu kan, nggak ada yang berikatan dengan dia, berarti berikatan bebas ya. Tapi nanti deh saya lebih ini lagi antara blocker sama antagonis ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Nanti saya jawab pertemuan selanjutnya insya Allah.